Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak hentinya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atas kehendaknya kita diberi kesempatan bersilaturahmi. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk berbincang-bincang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan untuk itu saya mengajak kita untuk memahami apa sih pengertian kekerasan dalam rumah tangga itu sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT adalah setiap perbuatan yang terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kemudian apa itu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT? Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, melindungi korban kekerasan. Kemudian lingkup rumah tangga. Siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga? Pertama, suami, istri, dan anak. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu orang tersebut di atas, yaitu si suami atau istri atau anak, ya. Karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, karena persusuan, karena pengasuhan dan perwalian, kemudian menetap dalam rumah tangga tersebut. Atau ketiga, orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud di atas, dia dianggap sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga bersangkutan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita lihat apa sih jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga itu. Yang pertama, kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan psikis. Yang ketiga, kekerasan seksual. Yang keempat, penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka. Kemudian secara psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,
rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kemudian penelantaran rumah tangga adalah tindakan penelantaran orang padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau karena perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut. Kedua, tindakan penelantaran rumah tangga juga adalah penelantaran orang berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka korban berhak untuk mendapatkan pertama, perlindungan dari pihak keluarga, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan, dari advokat atau pengacara, dari lembaga sosial atau pihak lain, baik sifatnya sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kedua, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, pelayanan bimbingan rohani. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian kita melihat apa kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan KDRT. Pemerintah bertanggung jawab atas upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Selanjutnya, apa saja kewajiban masyarakat dalam penghapusan KDRT, khususnya dalam upaya penjagaan? Di dalam Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pada pasal 15 diatur peran masyarakat. Selengkapnya bunyinya seperti ini: setiap orang yang mendengar, melihat, mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Pertama, mencegah berlangsungnya tindak pidana. Kedua, memberikan perlindungan kepada korban. Ketiga, memberikan pertolongan darurat. Dan keempat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Pada pasal 13, untuk penyelenggaraan pelayanan kepada korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing
dapat melakukan upaya satu, penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor polisi. Artinya di kantor polisi harus ada ruang pelayanan khusus bagi korban KDRT. Kedua, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani. Ketiga, pembentukan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban. Keempat, memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman. Pada pasal 14 berbunyi untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud pada pasal 13, pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Menurut pasal Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah sangat memberi perhatian pada upaya penanganan korban dan upaya penegakan hukum serta pemberian sanksi terhadap pelaku. Sementara untuk upaya pencegahan melibatkan peran masyarakat diperkuat dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Permen PP 6 Romawi 2007 tentang forum koordinasi penyelenggaraan kerjasama pencegahan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan tersebut, untuk upaya pencegahan dibentuk forum koordinasi penyelenggaraan kerjasama pencegahan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu suatu wadah yang dibentuk yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Maksud dibentuknya forum ini adalah untuk melakukan koordinasi lintas bidang atau lintas sektor dalam masyarakat dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian tujuan dari dibentuknya forum ini adalah meningkatkan efektivitas dan upaya pencegahan dan penyelenggaraan kerjasama dalam rangka pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari peraturan perundangan tersebut, masyarakat memiliki peran untuk upaya pencegahan dan penanganan korban, dan implementasinya dilakukan terintegrasi dan terpadu dengan program dan kegiatan sektor lain, baik instansi pemerintah, pihak swasta, lembaga sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Kita berharap di masa akan datang forum ini harus dibentuk, harus aktif melaksanakan upaya-upaya pencegahan KDRT melalui berbagai kegiatan sosialisasi, tatap muka, pertemuan, dan sebagainya. Kemudian kita berharap upaya penanganan KDRT ini betul-betul dilakukan mulai dari upaya pencegahan, yang paling utama upaya pencegahan, sampai ada kesempatan untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan yang akan datang, kita berusaha untuk berdiskusi atau berbincang-bincang hal lain yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.